negara lain yang belum ada, itu yang kita masuk. Ya. Jangan sampai antara satu negara melakukan transaksi, padahal pertumbuhan ekonomi kan mau dikembangkan, tetapi tidak bersifat komplementer. Yang kuat di satu negara misalnya punya kelapa sawit atau produk industri elektronik yang hebat. Kita Oke. juga produksinya sama, sehingga nggak komplementer. Nah, kalau kaitan dengan itu, kalau menurut saya strateginya adalah hilangkan berbagai hambatan yang ada, Oke. semakin mobilisasi, ya kan? Kalau kita lihat di Singapura kan semua digitalisasi, ambil contoh. Indonesia juga sudah melakukan itu. Bahkan semua payment, semua ya kan sudah melakukan dengan dengan digitalisasi. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga transaksi barang dan jasa itu juga bisa lebih mudah dilakukan antar negara Oke. ASEAN. Nah, kesiapan dari negara-negara anggota ASEAN sendiri, kalau memang tadi kerjasama ekonomi akan dikuatkan, begitu tidak ada lagi barrier antara negara-negara ASEAN, bagaimana dengan posisi Indonesia sendiri begitu? Apakah benar-benar bisa memanfaatkan momentum tadi, bisa menjadi pendorong begitu sebagai epicentrum of growth begitu untuk kawasan ASEAN? Ya, harusnya bisa, karena kita kan sektor-sektor yang kita kuatkan seperti pariwisata misalnya. Ya kan, itu kita bisa ambil banyak destinasi pariwisata di kita yang kita bisa invest begitu luar biasa. Oke. Lalu di industri manufaktur seperti otomotif, elektronik, tekstil, nah itu juga bisa menjadi tulang punggung. Ekspor dan impor, lalu sumber daya alam di kita, lalu teknologi informasi, saya lihat ini sektor yang bisa di-develop. Nah, jangan lupa, nanti juga ketika proses di KTT ASEAN ini kan juga ada Timor Leste. Yes. Ya, Sanana Gusmao masuk. Nah, artinya dengan kehadiran Timor itu juga harus bisa membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan sustainability political security yang ada di lingkungan ASEAN. Misalnya ambil contoh antara transportasi darat untuk perdagangan, misalnya Dili, Kupang, dan Darwin bisa menjadi mobile. Itu kan cita-cita, kalau nggak salah cita-cita dari pemerintah untuk bisa mengkawinkan sehingga transportasi dari Dili, Kupang, dan Darwin itu bisa berjalan dengan dengan mobile. Nah, artinya gerakan-gerakan ini harus dilakukan, ide-ide ini, karena Timur kan akan sudah apply menjadi anggota ASEAN. Yeah. Acceptance sudah dilakukan sebenarnya, tinggal proses. Tapi juga ASEAN harus gain benefit dari yang ada. Jadi setiap negara itu punya kontribusi yang besar untuk kepentingan dari ASEAN. Nah, karena kawasan ini kan potensial, Pak Prasetyo. itu dia. Bagi Indonesianya sendiri bagaimana Anda melihat potensi yang bisa didapatkan? Begitu kan kita tahu juga kondisi global tengah mengalami tekanan ekonomi begitu. Kita pun terus mencari pangsa pasar baru begitu. Dan apakah bisa dimanfaatkan sebagai keketuaan ASEAN di tahun ini juga nih? Iya, yang tadi kita lihat bahwa Indonesia harus gain benefit yang ada, optimize sektor yang ada. Oke. Nah, salah satunya kan yang mungkin perlu menjadi concern adalah kita mengoptimalisasi perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh ASEAN. Jadi begitu ASEAN nanti di KTT 22 pertemuan, ketika ASEAN bertemu dengan misalnya dengan China, kan kita punya ASEAN-FTA, ASEAN China Free Trade Agreement. Yeah. Ya kan? Kita ketemu dengan UN, ada beberapa perjanjian, ketemu dengan negara maju. Indonesia atau sebagai ketua ASEAN dengan dengan agreement yang sudah disign harus mengoptimize untuk kepentingan ASEAN. Kepentingan ASEAN itu yang dimaksud Pak Jokowi kesetaraan bukan hanya untuk negara-negara yang oke di level ASEAN, tapi negara yang mungkin pendapatan per kapitanya mungkin neraca perdagangannya tidak sebagus negara lain pun juga harus diutamakan. Yeah. Jadi Jokowi atau Pak Presiden juga harus melihat kesetaraan itu tuh mungkin di situ, supaya negara-negara lain punya benefit yang ada. Negara-negara di ASEAN lain kan nggak merata semuanya. Betul. Ya kan? Nah, ini yang kayak di campaign sehingga kita bisa mengoptimize perjanjian perdagangan internasional yang ada sehingga kita mendapat benefit yang ada. Begitu. Itu salah satunya mungkin. Itu dia, dibutuh sikap yang terbuka begitu nampaknya kalau kita memang mau maju bersama-sama begitu ya Prof ya. Kita akan lihat dan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan negara-negara ASEAN. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat ini KTT ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta, Indonesia, di mana beberapa negaranya diantaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan juga Timor Leste ya. Delegasi dari negara-negara yang mengikuti KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Berikutnya, untuk estimasi pertumbuhan ekonomi 6 negara ASEAN di tahun 2023, kita lihat prosentasenya. Vietnam diprediksi